Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yani Fatur Rahman dan teman-teman KPIS sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang berjudul Konstruksi Sosial Media Massa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, dimulai dari saya sendiri yaitu Safirah Ida, yang kedua Naufal Ahmad Fauzan, yang ketiga Salma Nizah Isma Fauziah, yang keempat Sayyidah Rohmah, yang kelima Zainal Mustaqim. Terdapat 5 poin pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian konstruksi sosial, yang kedua, asumsi dasar teori konstruksi sosial, yang ketiga, proses dialektika konstruksi sosial, eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi. Yang keempat, contoh dari konstruksi sosial. Yang kelima, kritik konstruksi sosial. Untuk pembahasan poin pertama tentang pengertian konstruksi sosial akan disampaikan oleh saya sendiri, Safirah Ida, dengan NIM 302200154. Pengertian konstruksi sosial, menurut Peter Berger, teori konstruksi sosial atau social construction merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini, terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Saya Naufal Ahmad Fauzan. Di sini saya akan membacakan apa saja asumsi dasar teori konstruksi sosial. Beberapa asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luhmann. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah 1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. 2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. 3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. 4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan, yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas itu nyata atau real dan memiliki karakteristik yang spesifik. Saya Zainal Mustaqim dengan nomor induk mahasiswa 3022000168 akan menjelaskan tentang proses dialektika dalam teori konstruksi sosial, mulai eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Yang pertama, eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Yang kedua, objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Yang ketiga, yaitu internalisasi. Internalisasi yaitu proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Saya Salma Nizah Isma Fauziah, NIM 302200152. Di sini saya akan membacakan contoh bagaimana media massa atau sosial mampu membentuk konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial media massa ini bisa juga dilihat dalam sebuah penelitian Ahmad Kartam, yakni iklan susu dan kau di televisi. Dalam iklan tersebut disebutkan sebuah tagline, "Aku dan kau, suka dan kau." Pada awalnya, ide iklan tersebut diangkat dari dialog seorang ibu dengan anaknya.
sebuah realitas sosial lama. Namun, begitu dialog itu terjadi dalam media televisi, maka telah terjadi perubahan citra, bahwa Denko bukan lagi susu sembarangan. Hal ini dikarenakan ketika pada akhir dialog, sang anak sehabis minum susu, Denko lalu ia memberitahukan kepada ibunya, kalau tangannya telah menyentuh telinga. Artinya, sang anak telah cepat besar hanya dengan meminum segelas Denko. Berdasarkan contoh iklan susu Denko tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa akhirnya iklan tersebut menggiring kepada serangkaian pertanyaan tentang bagaimana suatu realitas sosial bisa dikonstruksi oleh iklan televisi. Dengan kata lain, adakah format iklan tertentu yang dapat mengkonstruksi realitas sosial? Begitu pula seharusnya ada substansi tertentu yang menunjukkan adanya ciri-ciri realitas sosial yang dibentuk oleh iklan. Kemudian, adakah makna dan implikasi sosial tertentu yang terdapat simbol dan citra realitas sosial suatu iklan? Secara teoritis, persoalan itu sementara dapat dijawab bahwa konstruksi sosial iklan televisi adalah cara bagaimana realitas baru itu bisa dikonstruksi oleh media melalui interaksi simbolik. Namun, masalah-masalah dominan dalam penelitian adalah persoalan iklan televisi mengkonstruksi realitas sosial. Dengan kata lain, bagaimana konstruksi iklan televisi atas realitas sosial dalam masyarakat kapitalis? Persoalan spesifiknya menyangkut substansi mengenai 1. Proses konstruksi iklan televisi atas realitas sosial sebagai refleksi dari kekuatan konstruksi sosial pencipta iklan televisi. Yang kedua, bentuk atau ciri realitas sosial apa yang dibentuk atau dibangun oleh konstruksi sosial pencipta iklan televisi. Yang ketiga, makna dan implikasi sosial suatu simbol realitas sosial dari iklan televisi bagi masyarakat pemirsa televisi. Saya Sayyidah Rohma dengan NIM 302200153. Di sini saya akan menjelaskan terkait kritik terhadap teori konstruksi sosial. Apa saja kritik terhadap teori konstruksi sosial? Dalam teori ini ada beberapa yang harus dikritik karena teori ini lebih menyuburkan kapitalisme, di mana media massa dianggap berpihak kepada kapitalisme tersebut. Sampai saat ini, hampir tidak ada lagi media massa yang dikuasai oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu, media massa banyak digunakan untuk kepentingan kaum kapitalis. Di sisi lain, keberpihakan media massa kepada khalayak atau masyarakat masih dinilai semu. Masyarakat sering dijadikan objek jualannya media massa, seperti televisi gunanya menaikkan rating untuk memperoleh jumlah iklan yang banyak. Selanjutnya adalah adanya nilai perubahan sosial yang memiliki kaitan dengan kapitalisme, terutama menekankan gaya hidup modern serta menempatkan nilai materi sebagai puncak nilai yang paling tinggi. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.